Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Zahra, NIM 202020 3870232038. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul memaknai fitrah manusia. Kata fitri satu akar dengan kata fitrah yang berarti kejadian asal yang suci. Kata fitrah mempunyai pengertian yang sama dengan hilqah yang berarti ciptaan atau penciptaan. Dalam pengertian ini, segala segi kehidupan, makan, minum, tidur adalah fitrah. Karena itu berbuka puasa disebut dengan iftar yang berarti memenuhi fitrah. Kata pertama yang merangkai kata Idul Fitri adalah kata id, yang berarti serumpun dengan kata adatun atau istiadatun yang berarti kembali. Adapun orang sufi mengenalnya dengan kata taubat. Oleh karena itu, Idul Fitri adalah momentum untuk menyadari dosa, mengakui dosa, dan tidak lagi mengulangi dosa yang telah dilakukan. Terdapat beberapa pendapat tentang fitrah seperti yang tertulis dalam surah Ar-Rum ayat 30. Yang pertama, fitrah adalah keyakinan tentang keesaan Allah yang telah ditanamkan Allah dalam diri setiap insan. Dan yang kedua, fitrah sebagai penerimaan kebenaran dan kemantapan individu dalam penerimaannya. Dan yang ketiga, fitrah sebagai keadaan atau kondisi penciptaan yang terdapat pada diri manusia yang menjadikannya berpotensi melalui fitrah itu mampu mengenal Tuhan dan syariatnya. Dan yang keempat, fitrah sebagai unsur-unsur dan sistem yang dianugerahkan Allah kepada makhluknya. Fitrah yang dimaksud adalah unsur-unsur manusia mencakup jasmani, rohani, nafs, dan iman. Yang pertama, fitrah jasmani, yaitu pembentukan jaringan tubuh manusia sejak janin, pembentukan sel-sel hingga terbentuk sistem jaringan tubuh manusia. Maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang telah memberi perintah kepada sel-sel hingga membentuk sistem jaringan tubuh manusia. Sementara sel-sel itu tidak berakal dan tidak berperasaan, kenapa sel-sel dapat membaca informasi sehingga mampu membentuk jaringan mata, telinga, dan lainnya? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, fitrah iman, bahwa pembawaan manusia sejak lahir adalah bersih, suci, atau cenderung ke hal-hal yang positif. Semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah, jadi jika ada yang mengingkari adanya Allah, berarti dia mengingkari fitrahnya sendiri. Dan yang ketiga, fitrah nafs, adalah paduan antara fitrah jasmani dan fitrah rohani. Ia memiliki 3 komponen, qalbu, akal, dan nafsu. Dan yang keempat, fitrah akal pikiran. Tidak beragama seseorang yang tidak ada akalnya. Yang kelima, fitrah rohania, adalah ruh adalah potensi menjadikan manusia mengenal Tuhannya, menjadikan manusia dapat berkomunikasi dengan Tuhannya. Ruh ini pula yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini mengantar manusia kembali pada fitrahnya. Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan yang gemilang bagi mereka yang taat dan penuh khusyuk berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sudah pantaslah umat Islam yang telah berjuang melawan hawa nafsu merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan yang ditunggu-tunggu oleh setiap muslim di berbagai belahan dunia yang melaksanakan puasa. Dengan berbagai persiapan dalam menyambutnya, Hari Raya Idul Fitri harus disambut dengan mengagungkan Tuhan, mengumandangkan takbir, mulai dari malam lebaran hingga khatib naik di mimbar. Salah satu kesempatan yang baik bagi sesama manusia untuk merajut kembali hubungan yang terputus, renggang, maka momentum ini dapat digunakan untuk saling memaafkan. Kata maaf dalam Al-Quran diistilahkan dengan kata al-afu yang berarti menghapus.
karena perilaku memaafkan itu sebenarnya adalah menghapus bekas-bekas luka yang terdapat di dalam hati. Yang pertama, bertakbir ketika waktu maghrib, dan yang kedua mandi, yang ketiga makan, yang keempat mengambil jalan pergi dan pulang yang berbeda, dan yang kelima sholat Idul Fitri. Yang keenam, mengucapkan tahniyah taqabbalallahu minna wa minkum. Dan yang ketujuh, mengadakan permainan yang membahagiakan dan sesuai syariat. Cara mengerjakan sholat Idul Fitri, yang pertama tidak dengan azan, hanya Bilal menyerukan takbir dan as-sholatul jamaah. Dan yang kedua dikerjakan dengan berjamaah dan imam mengeraskan bacaannya. Dan yang ketiga setelah takbiratul ihram serta niat, kemudian doa iftitah seperti sholat biasa. Yang keempat, takbir 7 kali, antara takbir satu dengan yang lainnya disunnahkan membaca doa. Yang kelima membaca Al-Fatihah. Yang keenam pada rakaat kedua takbir lagi. Yang kelima pada rakaat kedua takbir lagi 5 kali. Yang ketujuh membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Surah Al-Ghasyiyah itu sunnah saat membacanya. Dan yang kedelapan, setelah selesai sholat maka dibacakan khutbah. Syarat dan rukun khutbah sama dengan khutbah Jumat, hanya ada perbedaan sebagaimana berikut. Khatib tidak duduk setelah Bilal mengumandangkan Bilal juga tidak azan. Pada hari raya Idul Fitri sunnah membaca takbir mulai terbenam matahari sampai penghabisan puasa sampai imam masuk. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.